Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu informasi ini terkait dengan perlindungan ya, jaminan kecelakaan kerja bagi para ASN Bapak Ibu, baik PNS maupun P3K. Nah, judul kita kali ini yang kita angkat adalah PNS dan P3K dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan tentu ini ada kriterianya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa manfaat dan berapa besarannya akan diterima ya terkait dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja ini. Nah, ini nanti kita coba kupas dari peraturan BKN yang nomor 4 di tahun 2020. Untuk itu Bapak Ibu silahkan nanti disimak ya sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya tampilkan ini Bapak Ibu ada dua regulasi. Yang pertama ini peraturan pemerintah ya nomor 70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN ya Bapak Ibu. Kemudian yang regulasi yang kedua adalah peraturan BKN nomor 4 ya tahun 2020. Ini mungkin salah satu turunan dari PP nomor 70 ya tahun 2015. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Nah, yang kita akan bahas adalah jaminan kerjanya ya Bapak Ibu, jaminan kecelakaan kerjanya ya yang kita akan bahas, fokus di situ kita. Nah, ketentuan ini Bapak Ibu tertuang di dalam PP nomor 70 tahun 2015, kemudian Undang-Undang 20 tahun 2023 juga tentang ASN mengatur adanya perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, jaminan kematian atau JKK dan JKM. Nah, Bapak Ibu, untuk pemberian JKK ini ya, kita fokus di JKK ya, jaminan kecelakaan kerja. Beliau menyebutkan Kepala BKN menyebutkan ada waktu identifikasi selama 3 kali 24 jam. Dan jika sudah diidentifikasi, maka jaminan kecelakaan kerja ini bisa langsung dikeluarkan dengan kadaluarsa pengajuan pembayaran klaim itu 2 tahun sejak tanggal kecelakaan. Luar biasa lama sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelaporan layanan klaim untuk JKK ini ke Taspen ya. Nanti bisa melalui tautan www.taspen.co.id ya. Kontak kemudian skot kami. Kemudian informasi alur pengajuan klaimnya Bapak Ibu ini dapat melalui sini nih. Ada tos.taspen.co.id, kemudian klaim ya. Nah, persyaratan lengkapnya dapat nanti diakses. Nah, ini Bapak Ibu nanti silahkan bisa dilihat lah begitu ya Bapak Ibu, ini linknya. Persyaratan apa nanti yang harus ditampilkan, yang harus dikirim, kemudian informasi identitas juga nanti diisi dengan lengkap. Nah, sehingga prosesnya biar lebih cepat begitu ya untuk klaimnya ini gitu ya. Kemudian kita tengok juga ke regulasi yang tadi saya tampilkan, di mana ini adalah manfaat dan besaran manfaat jaminan kecelakaan kerja. Untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja ini ada meliputi tiga jenis. Pertama perawatan, kemudian santunan, ini di pasal 12 ya, kemudian tunjangan cacat. Nah, ini untuk manfaatnya, perawatan, santunan, tunjangan cacat. Nah, untuk besaran Bapak Ibu, ini besaran manfaat ya, nominal yang akan diterima dari manfaat jaminan kecelakaan kerja ini di pasal 16. Besaran manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa santunan terdiri atas santunan kecelakaan kerja, santunan sementara, dan santunan cacat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, santunan kecelakaan kerja ini Bapak Ibu, besaran manfaat JKK yang berupa santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A, yang ini berarti ya, pasal 16 huruf A, santunan kecelakaan kerja, diberikan berupa penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu di pasal 17 ayat 1. Lalu di ayat 2-nya Bapak Ibu, nah ini berbicara besaran.
Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan darat. Nah, ini kalau menggunakan angkutan darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp1.300.000. Lalu apabila menggunakan angkutan laut, nah, angkutan laut Bapak Ibu ini diberikan paling besar Rp1.950.000 ya. Kemudian apabila menggunakan angkutan udara diberikan paling besar Rp3.250.000. Nah, apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan. Seperti apabila kita menggunakan angkutan laut, kemudian juga menggunakan angkutan udara atau menggunakan angkutan darat, berarti itu kan lebih dari satu jenis angkutan. Maka biaya yang paling besar nanti yang akan diberikan berapa? Di sini adalah Rp3.250.000. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, penggantian biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini mengalami kecelakaan kerja apabila menggunakan lebih dari satu angkutan. Nah, itu yang dimaksud tadi ya, yang saya katakan tadi. Ya, pertama mungkin darat dulu, kemudian setelah darat juga ada harus menyeberang gitu ya. Itu kan udah lebih dari satu. Atau darat, kemudian setelah darat ke udara, udara juga nyebrang lagi. Nah, itu lebih dari satu juga. Nah, berarti ini berlaku di ayat 2 huruf D ya. Apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya paling besar ya dari masing-masing angkutan yang digunakan. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan santunan kecelakaan kerja bagi para ASN, baik PNS maupun P3K ya. Ini ada santunannya, ada jaminan kecelakaan kerjanya ya dari pemerintah. Tadi berdasarkan salah satunya adalah apa? Salah satunya yaitu berdasarkan peraturan BKN ya nomor 4 ya tahun 2020 sebagai turunan dari peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015. Itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.